Besok-besok. Kenapa 5 orang di sini? Ini kelompok 1 kan? Sini kelompok berapa ini, Bu? Bapak, Ibu. Kelompok 1 kok 5 orang sih? Oh, gede. Ada di chat, ada di kolom chat. Di room utama ada di chat. Iya, betul. Ya, 3 link, betul. Link pertama adalah kelompok 1 tetap di sini. Yang pindah kelompok 2, 3, 4, iya. Oke, kelompok 2 baru 2 orang? Oke, 3. Siap. Silakan dipelajari ya. Dilihat petunjuknya yang saya kirim di grup WA. Kelompok 3 silakan dilihat yang saya kirim di grup WA petunjuknya. Dibuat narasinya dalam bentuk Word, kemudian garis besarnya dibuat dalam bentuk PPT, didiskusikan hari ini, insya Allah besok dipresentasikan secara klasikal. Kelompok 4 belum ada orang masuk di kelompok 4 ini.
Kelompok 4 tidak terisi. Seharusnya di kelompok 4 Ibu Nur Hikmah, Ibu Rahmawati, Ummu Kalsum. Halo, Ummu Kalsum di kelompok 4. Pindah dong. Kelompok apa ini? Kelompok 4. Ya, Rahmawati Bukma Bumi. Oke, 4. Betul. Sini kelompok 3. 2 ya. Oke, Bu Jamriati. Nur Cahaya, Ibu Ernianti seharusnya ada di sini. Bu Jamriati, Bu Nur Cahaya, Ibu Ernianti. Ibu Ernianti ada di sini kah? Ibu Nur Cahaya pindah ke kelompok 3. Ibu Nur Cahaya pindah ke kelompok 3. Bu Ernianti, Jumriati, Nur Cahaya. Ibu Nur Cahaya pindah ke kelompok 3. Halo, Ibu Nur Cahaya silakan bergabung di kelompok 3. Ini baru Ibu Jamrayanti ya, baru sendiri.
Oke, saya cek sekali lagi ya. Di sini kelompok 1, betul kelompok 1? Oke. Ibu Bintiwati, Muhammad Takbir, Ermawati. 3 orang ya. Oh, gabung di kelompok 1 ya? Oke. Oh iya ya, siap. Oke, aman kelompok 1 aman. Siap. Sini kelompok 2 ya? Oh, enggak ada. Sini kelompok 3. Oke, kelompok 4. Halo, ini kelompok 4. Saya cek sekali lagi. Kelompok 4, Ibu Nur Hikmah, Ibu Rahmawati, kemudian Ibu Ummu Kalsum. Lengkap. Kelompok 4 lengkap. Iya Bu, nomor 3. Di nomor 3 ini kita memilih dari yang Ini kelompok 3, Ibu Ernianti, Jumrianti, kemudian Ibu Nur Caya. Kurang 1 ya, Ibu Nur Hikmah Sari. Belum masuk di sini. Oke, siap. Ya. Kelompok 2, Pak Kamaludin, Jamrayanti dengan Bapak Muhammad Sahir. Muhammad Sahir gangguan Muhammad jaringan, Sahir. Pak. Gangguan jaringan. Ibu Jamrayanti juga kayaknya ya. Oke. Silakan dikerja sendiri dulu Pak, nanti dicocokkan pendapat teman. Iya. Iya, siapa? Iya, iya. Mohon maaf Pak, saya keluar tiba-tiba karena jaringan saya hilang di sini di kampung. Mohon maaf Pak Fasil. Saya tiba-tiba keluar tadi karena jaringan saya hilang. Sudah saya sampaikan tadi, Pak Sahir. Sudah saya sampaikan tadi. Oh iya. Ya, terima Jadi, kasih banyak. ya, bagaimana tugas? Coba tugas. Ini yang di grup ya. Iya.
Berarti ini dibuat dalam mana ya? Di Dari anu dulu rangkum secara ditulis dulu di apa namanya? Nanti di buku. Oh ya iya. ditulis dulu iya iya. Kalau garis satu ladang bisa masuk itu hormat dan adat. Kalau saya masukkan ingkar satu ladang. Bisa juga itu bisa kita masukkan tentang hormat dan adat. Yang memberi contoh kepada murid, memberi teladan. Apa nih luhur? Beda-beda. Dan kurikulum itu ada. Setiap peserta didik berbeda-beda. Berbeda-beda. Beda. Cara mengajar. Ajar. Tempo dulu.
Ini telah halas itu nomor 1 dan nomor 2 no terasa nah. Ibu jangan. Diperhatikan slide yang saya kirim kemarin itu ada 3 slide, 3 judul materi bacaan yang bisa dijadikan sebagai landasan di dalam memberikan jawaban-jawaban pemantik terhadap tagihan yang dikirim untuk tagihan di kerja kelompok. Di file pertama ada modul dasar-dasar pendidikan. Kemudian file kedua ada metode Montessori, Probel, dan Taman Anak. Kemudian di file ketiga, pidato sambutan KHD pada Universitas UGM Gajah Mada tahun 1956. Inti materi dalam rangkaian ini sangat tepat sekali jadikan rujukan dalam membuatkan narasi dari problem yang ada di lembar tugas teman-teman semua. Lembar tugas ini yang dikerjakan hari ini dibuatkan narasinya dalam bentuk Word dalam beberapa paragraf. Kemudian intisarinya yang dibuatkan PPT didiskusikan dan insya Allah besok dipresentasikan secara klasikal. Dan di akhir sesi nanti itulah yang dikirim sebagai bentuk kegiatan yang akan diupload di Aksi Nyata setelah mendapat masukan pada teman-teman kelompok besok dan juga setelah memperhatikan nanti pada sesi instruktur untuk memberikan lagi penajaman terhadap apa yang kita dapatkan di modul 1.1 ini.
Jadi teman-teman yang di kelompok sini sebagai referensi yang dikirim di grup chat itu ada di antaranya metode Montessori, Probol, dan Taman Anak, di mana dijelaskan di dalam adalah permainan anak adalah sebuah pendidikan. Nah, ini bisa menjadi rujukan di dalam rangka bagaimana menjawab tagihan-tagihan yang dikirim di dalam pada grup WhatsApp tadi. Kemudian yang kedua, ada dasar-dasar pendidikan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang terdiri atas beberapa bagian. Arti dan maksud pendidikan itu sendiri, hanya tuntunan dalam hidup. Kemudian, perlukah tuntunan pendidikan? Dan selanjutnya dasar jiwa anak dan kekuatan pendidikan. Kemudian tabiat yang dapat dan tidak dapat diubah. Perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Kemudian jenis-jenis budi pekerti, naluri pendidikan, syarat-syarat pengetahuan, peralatan pendidikan, dan hubungan dengan umur. Itu adalah bagian-bagian materi yang bisa jadikan referensi di dalam rangka mengembangkan jawaban yang telah dikirim sebagai pertanyaan pemantik. Yang lebih awal dibuat narasinya dulu dalam bentuk Word. Setelah itu intisarinya dibuatkan dalam bentuk PPT. Nah, referensi yang ketiga adalah pidato sambutan Ki Hajar Dewantara pada kegiatan Senat Universitas Gadjah Mada 7 November 1956. Kajian-kajian materi ini yang Bapak dan Ibu kolaborasikan dengan pengalaman pada saat Ibu menjadi guru dan bagaimana menghadapi tantangan yang di zaman ini. Dalam rangka bagaimana keberpihakan kita kepada peserta didik. Silakan teman-teman dikaji ulang materinya, diresapi, dibandingkan, lalu diinterpersonalisasikan pada pembelajaran yang tengah dilakukan saat ini, lalu bagaimana mengeksplor ke depan untuk mencoba menerjemahkan pola pikir Ki Hajar Dewantara dalam rangka bagaimana menuntun anak di zaman silenial, di zaman prorat ini, di mana anak itu dihadirkan sebagai kodrat. Bagaimana kita melihat anak di dalam mendidiknya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Waktu berdiskusi di kelompok masih cukup lama, insya Allah sekitar 30 menit. Silakan diselesaikan Bapak dan Ibu, tidak usah ditangguh-tangguh lagi. Tinggal kalau masih ada telur tersisa, mungkin finishingnya saja, perbaikannya saja, yang insya Allah besok untuk dipresentasikan secara klasikal.
Tabe Pak Sahir sama Bu Jamrah. Ibu Iya, Betty, siap. Pak Sahir. sudah nih. Ya, Pak Sahir. Satu. Oh, ya siap. Jamrah. Ya, ya Pak. nomor satu. Jadi tiga kepilih di situ kekuatan konteks sosial kultural di daerah kita tuh. Jadi ambil gotong royong. Nah, gotong royongnya itu ada istilahnya itu biasa kalau kasih pindah rumah kita kerjasama rera apa? Rera, ya. Rera. Bukan ya. Ya. Ya, kenapa Pak Kamal? Kalau istilah lainnya, kalau Pak saya Sahir. itu kantor apakah kayak kita bantu Ya, halo. di Ya, kenapa Pak? kantor ya, kalau masuk bisa sampaikan bisa. Jadi yang ketiga, Ya, halo, kenapa? ketiga mungkin ini sama jadi budaya tabe dan budaya tabe dan kebiasaan untuk menjawab dengan kata iya. Nah, kayaknya kan sumpah deh ke masalah bahasa. Apa itu? Iya. Tabe iya. Bisa apa contohnya? Jadi nomor 3 itu berarti yang disepakati di situ di nomor 3 budaya tabe. Sindri. Oh, yang menyanyi, yang di kampus. Apa? Sindri. Dide. Halo? Ibu. Hah? Beda kah? Ibu Jamrah sama Pak Kamal. Tapi kalau Dide sama Sindri tidak pernah punya. Masuk itu. Iya. Pak Kamal. Dingin Jawa lain, nama kilo ginjal. Anunya Tenro itu. Untuk kalau itu ada yang di Halo? kayaknya itu Pak Kamal. menghargai alam sekitar kita. Apakah? Berarti masuk juga kegiatannya Anjalobong yang ada di di Botosikuyu. Itu masuk di gotong royong gitu deh. Tak berapa diambil ini kah? Gotong royong itu karena harus sama-sama mengumpulkan itu ikan yang ada di jaring. Jadi Kayak satu yang jelasnya biar ada. Sahir. Sindri nih. Bu Jamrah, Pak Sahir. Iya Pak, iya. Dingin. Sudah Iya Pak. Sejauh ini sudah berapa yang dikerja Pak? Itu menghargai, mencintai alam di. Halo. Apakah maksudnya? Halo. Halo. Iya. Iya, halo. Ya, ini saya masih halo. di nomor 1 dengan nomor 2 baru saya konsep toh. Iya. Tapi maksudnya kan saya di sini pertanyaan nomor 1 masalah konteks sosial kultural. Saya ambil di sini apa namanya? Ya. Masalah bahasa, menghargai bahasa. Bahasa. Apakah itu termasuk di situ? Jadi di mana masuk itu dingin-dingin? Masuk. Artinya saling menghargai kebudayaan mungkin ya. Menghargai kebudayaan. Bukan. Tidak masuk di situ di kebudayaan bukan? Ya, masuk, ya. Sama gotong royong juga kalau saya. Ya.
Iya, iya. Ya, iya Pak. Maksudnya kita ini Kalau samakan persepsi saya toh. Iya, 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 satukan persepsi. iya, iya Ya, Pak. iya, iya. Kalau saya toh, kalau saya gotong royong, Gotong Kak Rera royong, sama melestarikan budaya. gotong royong, Kak Rera sama melestarikan budaya. Rera, melestarikan budaya. Di sini budayanya, Iya, ini kan secara umum tuh banyak budaya. Maksudnya dari segi budaya apa kita khususkan atau bagaimana Pak? kayak lebih khusus kalau lebih dikhususkan lagi kayak budaya manca begitu. Ya, saya sudah tadi juga sempat itu masalah manca. Di mana nilai-nilai anunya di sini? Misalnya Iya, manca, misalnya manca. Apa kira-kira nih iya. nilai-nilainya di Nilai sini? apanya, Pak? Maksudnya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Iya, iya. Komik. Apa semacam bagaimana? Lanjut lagi. Nomor 2. Bagaimana di kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara itu? Apa itu? Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuatu. Duh, udah jaringan musik. Ibu Jamrah. Ibu Jamrah. Iya. Bagaimana kita pemikiran ta? Iya. Kita sepakati di situ, kita ambil gotong royong dengan Rera, beda ini. Beda di gotong royong dengan Rera. Kalau beda Pak, beda. Kalau Iya, iya, gotong iya. royong itu bisa dalam arti yang banyak orang toh. Banyak orang ya. Artinya siapa saja. Iya, iya, iya. Ya banyak orang. Tapi kalau Rera itu tergantung dari masing-masing ini dari kesepakatan orang begitu. Oh iya, iya, iya. Iya, ya. Kalau di itu di Jampe ya, Rera itu kan bergantian saling misalnya kebun, gantian saling Ya, mendatangi untuk betul. bekerja Iya, bersama iya. seperti itu. Iya. Iya, iya betul. Iya, 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 iya. biar di sini Pak. Oh ya, oke. Jadi itu disepakati dulu itu di nilai-nilai budaya. Iya, iya. Iya. Jadi sejauh ini sudah apa masukku? Tidak masuk suaranya, speakernya rusak. Ya, disepakati mungkin dulu Pak. Ibu, nomor 1 itu gotong royong atau apa? Gotong royong? Apa? Rera sama melestarikan budaya. Iya. Kenapa Ibu Jamrah? Kenapa dibilang? Kenapa? Iya, kenapa itu Rera? Saya ada lagi satu Bahasa Selayar. Untuk sekolah ini, untuk di sekolah untuk anak-anak itu kan di sekolah Bagaimana? ini sudah Halo, Bu Jamrah, tidak terdengar suara tak? Ya, halo. Jelas suaranya Bu Jamrah? Saya tidak jelas sih suaranya. Biar saya Pak. Masih masuk anu ta Ibu. Masuk di laptop ta.
Pak Kamal. Ya Pak, iya iya. Iya. Ai masih Maksud kecil saya suara tuh. ini difiniskan ini nomor 1 apa-apa yang harus kita ambil. Itu ini gotong royong Rera. Saya tadi sempat di sini masalah Barasanji juga. Sempat saya tulis di sini Barasanji, tapi apakah ini dibatasi jumlahnya atau semuanya diambil yang Jadi bagaimana? atau 3 misalnya? Jadi yang pertama, Kalau pemikiran oke, Medi. kalau saya Pak Iya, iya. dikasih masuk semua Mi. Semua. Di. Iya. Jadi diambil juga Barasanji. Ada kegiatan itu biasa yang Tapi apa kalau budaya di masa Barasanji itu Kak. apa? Oh. Tapi bukan dikaitkan lagi ini dengan dunia pendidikan dengan peserta didik. Nomor 1, eh kekuatan konteks sosial. Ya cocok Mi, tapi kultural, maksudnya nilai-nilai ada budaya. nilai apa di situ Barasanji? Kita ada Nilai juga semacam religius. kerjasama ya religius kerjasama di Iya. apa? Iya. Nilai-nilai luhur. Kalau di Barasanji di situ ada semua, ada kerjasamanya, ada religiusnya. Iya iya. Budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter. Atau bagaimana di cancel ini yang sekaligus sebagai anggota masyarakat. Tidak di atas. Biar Mi dikasih masuk ya supaya kasih masuk Dik, dia ya lebih banyak anu Dik, ya. Jadi Iya. gotong royong Berarti Rera. sudah final itu nomor 1 Ding. Sudah Iya, nomor final. 1. Ya gotong royong ya. Gotong royong Rera melestarikan budaya. Kemudian apa lagi? Barasanji. 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 Oh, Pulmi suaranya katanya Ibu Jambra. Oh, anunya laptopnya. Ya, nomor 2, Pak. Nomor 2. Nomor 2. Apa itu nomor 2 nih soalnya? Bagaimana mengenai kehadiran Kalau saya tahu, Pak. Iya, Pak. Bagaimana kita? Iya. Kalau pemikiran Ki Hajar Dewantara jika dikaitkan dengan penguatan karakter peserta didik, toh, yang pertama itu adalah religius, bekerja sama, karena sama gotong royong Pak, dan gotong royong karena kalau dikaitkan dengan di dunia pendidikan, kalau saya di sekolah saya Pak, begitu kalau pagi hari, kenapa saya angkat gotong royong? Karena kalau pagi hari mereka itu sama-sama semua peserta didik membersihkan lingkungan sekolah. Ya itu kan masuk bisa menjadi penguatan karakter peserta didik jika dilihat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara toh. Ya betul. Ya. Jadi dalam Terus apalagi? Kalau religius, kenapa saya ambil religius? Karena pada saat selesai proses pembelajaran, pada saat mau pulang itu anak-anak budaya Tabe kasih masuk di nomor 3. pergi di musala untuk salat berjamaah. Nah, itu sudah termasuk penanaman nilai-nilai karakter juga kalau menurut saya. Mungkin seperti itu. Bekerja sama gotong royong mungkin sama ya. Iya, sama. Ya, jadi kalau saya seperti itu, Pak. Kalau kita, Pak, Ibu, ya kalau kita di nomor 2, menurut kita. Halo? Pak Kamal, kalau menurut kita Pak Kamal itu Mi 2.
Iya, iya, Ibu. Itu dua, religius dengan kerjasama. Oh, itu saja. Iya. Iya, iya, itu saja. Berarti nomor 3. Ketiga. Ya itu tadi dibilang Ibu Jamra budaya tabe. Budaya tabe ya. Begitu. Kenapa Ibu Jamra? Halo Pak Kamal. Iya Pak. Kalau kita Pak Kamal apa? Saya juga tadi saya tulis itu budaya tabe dan iye. Budaya tabe dan iye. Ya itu saja. Berarti kita sepakati itu budaya tabe dan iye. Terus nomor 5. Kalau nomor 5 Pak. Kalau saya nomor 5. Iya, iya. Halo Pak. Ya siap. Iya. Apa menurut Kalau Pak? saya nomor 5 itu. Mengapa pendidikan murid perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena kodrat alam dan kodrat zaman itu jika dikaitkan dengan peserta didik, setiap peserta didik itu, setiap zaman anak itu berbeda-beda kebutuhannya. Toh, jadi harus memang disesuaikan dengan zaman. Artinya setiap anak berbeda zamannya. Tidak mungkin sama dengan pendapat kemarin Bapak Pak Fasil, tidak mungkin cara mengajar pembelajaran yang dulu diajarkan pada saat sekarang. Contohnya seperti model pembelajaran ceramah, toh masih diterapkan sekarang. Mungkin seperti itu. Kalau saya seperti itu. Oh iya, iya, iya. Sama Ji, mungkin alasannya itu kenapa kurikulum bisa dirubah. Karena kurikulum yang baik itu adalah kurikulum yang mampu menyelesaikan zamannya. Ya, ya betul, mungkin seperti betul. itu, Di. Ya sesuai dengan zaman. Iya. Kalau kita Pak, Ibu Jamra, Ibu. Halo Ibu Jamra. Iya, saya sudah bicara Pak. Halo, Iya. tidak kedengaran suaraku. Iya, iya, iya. Kudengar Mik Ibu. Kalau jawaban saya di sini. Iya, kudengar Mi Ibu. Dengan melihatnya ke alam dan zaman, kita dapat mendidik siswa itu untuk menciptakan dan membentuk generasi penerus bangsa sesuai dengan bakat dan mereka. Karena dari hasil didikan kita, mereka bisa menemukan bakatnya seperti mengaji. Mereka dari hasil didikan kita bisa menciptakan kegiatan membentuk kegiatan ekstrakurikuler yang setiap sore dilaksanakan sehingga pada saat ada perlombaan kita bisa mengikutkan ini anak-anak yang mempunyai bakat dan itu bisa dibawa sampai ke jenjang SMP SMA sampai dia Betul. dikembangkan terus selama hidupnya karena itu mengaji juga biasa tadarus tilawatil Quran itu bukan cuma didapatkan pada saat jenjang SD tapi secara terus menerus bahkan terkadang ada yang dikirim sampai ke Arab Saudi di luar negeri. Iya, betul. Iya.
Nah, Jadi seperti itu. dari hasil didikan kita, maka siswa itu akan melahirkan semua bakatnya, keterampilannya, seperti juga apa ini musik, pidato menjadi ustaz, itu saja. Ya, betul. Bagaimana Pak Kamal? Ya, Kalau saya ya lanjut kemarin Miki Bu. kalau menurut saya itu kemarin Ya. kan sempat apa namanya itu masalah dulu mas mana itu tulis dulu itu perumpamaan biji itu kan dipengaruhi oleh apa namanya dipengaruhi oleh Tanah yang subur atau ya tanah yang subur itu kan kodrat alam dengan kodrat zaman ya itu ada kaitannya dengan itu jadi ya. sangat berpengaruh ketika biji ditumbuhan ditanam di lahan yang bagus dengan mendapatkan perawatan dan perhatian yang baik maka biji itu bisa tumbuh dengan optimal dan sebaliknya begitu jadi itu adalah perumpamaannya. Jadi bagaimana Iya. kesimpulannya di sini? Jadi tunggu di sana karena kodrat alam. Berarti mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, lanjutin nomor 5. Dulu. Nomor 5. Mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jawabannya adalah
Oke, baik. Terima kasih sudah berdialog di kelompok kecil masing-masing. Sekarang kita masuk di room utama untuk berefleksi sebagai masukan-masukan, dan nantinya insya Allah besok ada waktu presentasi dari setiap kelompok untuk mendapatkan masukan dari apa yang telah dikerjakan hari ini. Untuk kelengkapannya insya Allah akan dapat masukan besok. Setelah masukan itu ada kesempatan memperbaiki, dan hasil itulah nantinya yang akan dieksplor, yang akan dikirim, serta itulah nanti yang akan dibawa pada kegiatan-kegiatan untuk bagaimana menghadirkan diri sebagai sosok pembelajar, sebagai sosok guru yang telah belajar pada program pendidikan guru penggerak, yang intinya adalah untuk mengejawantahkan bagaimana pola pembayaran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu. Baik, saya izin share screen untuk di sesi menjelang penutupan ini. Kok salah sih? Oke. Apakah nampak di layar teman-teman? Tidak, Pak. Ada? Tidak ada, Pak. Belum. Belum. Oke, baik. Oh iya. Oke, saya coba. Yes. Oke. Sementara proses ya. Sabar teman-teman. Siap, Pak. Oke, sudah muncul Bapak dan Ibu? Si muter-muter ini. Oke, siap. Belum, Pak. Oke, sudah? Kemana ya? Oke, sudah ya? Oke. Oke. Sebelum kita lanjut, setelah kita bercoba-coba untuk berdiskusi, kita coba pada break ini, pada slide ini kita coba break ya. Seperti tadi game di-explain di awal hampir sama. Hampir sama caranya, tapi saya di sini clue-nya huruf awal dan akhir. Kalau tadi clue-nya dia bumi bulat dan satu itu bulat. Sekarang saya clue-nya huruf awal dan huruf akhir. Oke? Bisa ya?
Disimak. Contoh soal. Siap. Oke. Dirga liburan ke Denmark. Kalimat pertama, Dirga liburan ke Denmark. Sedangkan Nabila ke Arab Saudi. Pertanyaannya, dan Ruslianto Asmara kemana? Dirga liburan ke Denmark. Sedangkan Nabila ke Arab Saudi. Dan Ruslianto Asmara kemana? Silakan langsung open mic atau resen dulu. Rusia dan betul. Ruslianto Asmara ke Rusia dan Amerika. Oke, contoh soal kedua. Elisir traveling ke Eropa. Mirna ke Australia. Adnan kemana? Ya. Adnan. Elisir Eropa. Mirna Australia. Adnan? Betul. Siap. Berikutnya. Mas Nawati Adventure ke Manado. Ahmad ke Donggala. Samsul kemana? Betul. Oke. Singapura, Swedia boleh. Oke, baik teman-teman. Kenapa ini? Tidak bersahabat ini. Oke. Untuk diperhatikan, unggah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 batas akhirnya 27 Maret. Kemudian aksi nyata 28 Maret. Jurnal refleksi dwi mingguan 30 Maret. Itu jurnal refleksi, tidak ada format baku, tidak ada format tertentu, tergantung dari bagaimana teman-teman berkarya. Yang mau nanti diundah ke sini adalah hasil karya hari ini, yang insya Allah besok akan mendapat masukan dari teman-teman dari kelompok lain. Oke. Baik Bapak dan Ibu. Siap.
Oke, selanjutnya kita akan masuk sesi penutup, refleksi dan kesimpulan hari ini. Sebagai ilustrasi buat penguatan buat teman-teman semua, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Jangan biarkan rintangan menghentikanmu, tetapi jadikanlah mereka batu loncatan menuju keberhasilan. Semangat Anda telah bergabung di pendidikan guru penggerak adalah sebagai batu loncatan menuju keberhasilan. Karena kunci untuk mengatasi segala hal adalah mulailah dengan hari ini dengan merasa bersyukur atas setiap peluang dan nikmat yang telah kita miliki untuk belajar bersama di tempat ini. Artinya, ketika kita sudah memulai mencoba untuk melewatkan tantangan-tantangan yang semestinya kita beristirahat, tapi kita meluangkan waktu untuk belajar bersama, yang nantinya akan dicoba kekuatan kita menghadapi anak-anak yang lebih sekian puluh di kelas dengan punya corak yang beragam, dengan gaya yang berbeda. Jangan sekali-sekali kita lengah dan kita mudah terbakar emosi hanya karena kelakuan 1-2 orang anak yang belum tentu bahwa dia mempunyai kesalahan itu. Terkadang kita selalu memojokkan dan menyalahkan mereka. Mereka nggak memperhatikan ketika ibu menjelaskan misalnya. Apakah benar mereka yang nggak memperhatikan? Ataukah memang yang kita belum tahu bahwa dia udah siap untuk mendengarkan saya? Kembali ke diri dulu, menganalisis, merefleksikan. Apakah gaya saya yang sudah dibutuhkan oleh anak? Apakah memang gaya seperti ini yang diminta oleh anak? Anak itu kan namanya anak. Dia taman untuk bermain. Tidak ada yang pemaksaan di sana. Tumbuhkanlah mereka sebagai kodratnya. Tumbuhkanlah mereka dalam samannya. Didiklah mereka di mana saman dia berada. Sekali lagi jangan hendaknya kita mudah tergoyah, mudah terpancing oleh gerakan-gerakan yang memang spontan. Itu adalah gerakannya anak yang notabene mungkin hanya dia mencari simpati. Bukan mengacuhkan pembelajaran tetapi dia menarik simpati. Saya kira itu sebagai ilustrasi dari saya. Dan selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan laporan dari yang bertindak sebagai reporter hari ini adalah Ibu Rahmawati. Silakan. Silakan Ibu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Terima kasih banyak udah menyampaikan laporan kegiatan kita di sore hari ini. Selanjutnya mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Kalsum. Kesempatan dan room serta layar sepenuhnya adalah untuk Ibu Umi Kalsum. Manfaatkan. Silakan Ibu Umi. Closing statementnya Ibu Umi, silakan. Oke, mungkin Ibu Umi lagi di luar area. Iya, oke, baik. Iya. Oke, karena kita sudah memberi peluang dan Allah tidak mengizinkan untuk Ibu Umi menyampaikan closing statement. Siapa tahu ada relawan yang mau menyampaikan? Boleh? Ada yang mau membagi relawan untuk menyampaikan closing statement-nya hari ini? Oke, saya ingin berkata sebagai closing statement dari saya, letih itu tidak pernah dirasakan oleh orang yang tak mau mendaki. Saya ulangi sekali lagi, letih itu tidak akan pernah dirasakan oleh orang yang tak mau mendaki. Dan sesungguhnya keindahan itu bukan berada di kaki bukit, tapi keindahan itu ada di atas puncak menara, dan hanya orang-orang yang ingin menggapai keindahan itu yang akan berlari ke puncak menara. Demikian, terima kasih teman-teman udah berbaik hati dan kita berbagi hari ini. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya menadahkan tangan dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas segala rintangan-rintangan kecil dapat kita selesaikan hari ini dan berdiskusi dapat dilaksanakan dengan baik. Saya berjalan-jalan dari satu bor ke bor yang lain. Harapannya silahkan dilengkapi, tapi jangan terlalu dituankan juga waktunya hanya melengkapi itu, enggak taruh, enggak ini, enggak lah. Masih ada, buatlah saja. Berbuatlah saja, nanti kita besok saling mengisi. Artinya mari benar-benar komitmen belajar memanfaatkan waktu. Jangan terbuang waktu, bukan berterbuang. Jangan terlalu banyak waktu digunakan hanya karena mengerjakan bahan presentasi untuk besok. Sementara kegiatan lain dilakukan. Mari melihat waktu. Belajarlah memanage waktu. Kira-kira berapa menit lagi yang Anda mau gunakan untuk memperbaikinya ke depan. Demikian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasta'in wasabri wala hawla wala quwata illa. Mari kita menutup dengan ucapan hamdalah. Terima kasih banyak kepada Bapak Admin, Bapak Adrianto yang telah memfasilitasi kita link Jimit pada siang hari ini. Insya Allah teman-teman, semoga kita bisa besok berjumpa lagi di waktu yang sama. Selamat menanti datanya waktu untuk berbuka puasa. Mari kita buka bersama ya. Nanti kita buka bersama di rumah masing-masing dengan waktu yang bersamaan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Salam baik buat keluarga semua, buat anak-anak Bapak dan Ibu, buat teman-teman, buat tetangga. Sampaikan kabar baik kepada mereka bahwa di pendidikan guru penggerak itu kita menemukan sahabat baru, kita menemukan keluarga baru. Selain itu insya Allah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka juga mendapatkan ilmu baru guna mengantar anak-anak mencapai masa depan. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Liv. Silakan. Siap. Sore, siap.